86 miliar. Wow. Jadi hotel 9 tahun. Nah, pada saat saya kerja 9 tahun di hotel, ya saya mulai tahun 2000 lah ya. Tahun 99. Pada saat awal-awal mengenal ilmu magnet rezeki ini, saya pernah menolak beberapa event yang nilainya fantastis. Nilainya fantastis, luar biasa. Alasannya sekarang. Alasannya kenapa tuh bisa ditolak? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif Bar, Budi Arif Rahman, Pak Arif. Setiap insan MR udah mengenalnya sebagai ketua Yayasan Magnet Rizki. Cuman di sesi jalan keajaiban kali ini spesial banget karena Pak Arif yang datang, kita ingin ngulik-ngulik. Ya, tentu setelah yang namanya Renaissance atau masa cerah itu datang gitu ya, ada masa-masa lalu yang Pak Arif pasti punya, setiap orang pasti punya, sehingga punya yang namanya titik balik. Nah, seru nih. Bongkar-bongkaran. Iya, jalan keajaiban kali ini kita ingin dengerin sama-sama nih, Sobat Ajaib juga pengen dengerin Pak Arif. Bagaimana Pak Arif dari zaman kecil, tempaannya gitu ya. Saya kenal Pak Arif sudah cukup lama ya, sekitar 7 tahunan ya. 7 tahun. Alhamdulillah. Cuma pasti ada sisi-sisi lain yang saya juga nggak dapat dan teman-teman pengen dapat kali ini. Insya Allah. Siap. Nah, masa kecil Pak Arif itu ada di mana? Padang atau ada di Jawa Timur? Karena wajah nih Padang nih. Tapi kalau melihat istrinya, ya, oh ternyata Padang ada di sisi istrinya. Iya. Ternyata Jawa Timur ya? Iya, insya Allah saya dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Dari tepatnya kalau lahirnya sih di Surabaya. Surabaya. Cuma besar, sekolah, dan besar yaitu di Madura. Waduh. Tepatnya di kota Sumeneb. Oh, Sumeneb ternyata. Oke. Jadi Pak Arif masa kecil di Madura. Iya. Sampai SMP, SMA. SMA. Sampai SMA. Sampai SMA. Wow. Di SD, SMP, SMA. Saya zaman saya dulu memang di Madura itu kan ya saya nggak pernah ngerasain TK. Oh iya. Karena di Madura itu nggak ada TK katanya. Nggak ada TK. Yang ada KTK. Adanya TN. Oh TN, saya kira KTK. Madura. Taman Kanak-Kanak. Oh, Taman Kanak-Kanak. Kalau TK kan Taman Kanak-Kanak. Iya. Dan nggak ada profesi akademi tukang sate, nggak ada Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Makanya Pak Arif dalam perkembangannya juga nggak ada tuh ya profesi pernah nyari tukang sate, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi itu adalah cara orang-orang Madura yang mau survival di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Startingnya Ada sate di Madura, tapi ya memang tidak ada dijadikan sebagai profesi tukang sate gitu, jualan sate nggak ada. Tapi ada orang jualan sate memang terkenal dan tidak banyak gitu, bukan kayak di Jakarta lebih banyak tukang sate Madura kan gitu. Karena nggak satenya yang mantap, ini burjonya langganan. Iya, itu. Burjo Madura is the best. Oke, ceritain dong Pak Arif. Masa SD SMP itu ya bagaimana kondisi orang tua, kehidupan saat itu gitu kan, sehingga akhirnya melancong kan ke Jakarta ya. Boleh cerita Pak Arif? Oke, saya pribadi itu terlahir dari kehidupan yang sederhana dari dulu gitu. Kalau dari orang tua sih memang orang tua saya itu
di Madura sendiri itu, di kampung saya itu memang terkenal dulu sudah kaya raya, tapi ya perkembangan zaman dari kakek-kakek itu memang katanya orang kaya raya yang ada di Sumenep ya. Cuma memang perkembangan zaman mungkin sudah habis dibagikan warisan dan lain-lain, sehingga ketika sampai di generasi kami ya itu sudah nggak ada gitu. Jadi kehidupan kami ya memang sederhana sesederhananya, tapi itulah yang membuat kita apa ya, merasa hidup mandiri, survive gitu kayak gitu. Jadi nggak dimanja lah ya. Enggak, saya hidup sederhana ya. Saya SMP saja, saya SMP saja bisa bayar sekolah sendiri. Oh, sejak SMP? Sejak SMP. Wow. Saya tuh ngajar pramuka. Jadi saya ada salah satu anggota pramuka Garuda dari Sumenep, bahkan dikirim ke Jakarta ikut Jambore Nasional, Jambore Nasional di Bogor tahun 86 kalau nggak salah tuh. Jadi saya dikirim ke Jakarta bahkan ini. Nah itu saya jadikan sebagai pegangan bahwa saya adalah seorang anggota pramuka Garuda. Sehingga itu bisa kita jadikan kalau zaman sekarang kita jadikan sertifikat untuk ngelamar pekerjaan, CV. Dan itu mempermudah, dan alhamdulillah ketika saya sudah SD, saya sudah SMP saya sudah ngajar di 2 tempat gitu. Ngajar pramuka ya. Wah, brandingnya makin jadi malah di 2 tempat sekarang. Iya, alhamdulillah. Tapi sekolah aman lah ya. Sekolah aman. Ya, sekolah pinter sih enggak lah, tapi cukup lah. Tapi keren ini, aktivis tapi langsung dapet job gitu kan. Iya. Biasanya orang aktivis kan ya udah kuliah atau sekolahnya juga nggak tepat waktu gitu kan. Ya nilainya juga nggak bagus-bagus amat, biasanya kan gitu ya. Iya, iya. Ini uang dapat, sekolah juga jalan. Alhamdulillah. Prestasinya sudah mulai terukir sejak SMP, masya Allah, masya Allah. SMA lulus langsung ke Jakarta atau gimana? SMA lulus langsung Jakarta. Nah SMA itu serunya ketika kelas 2 saya itu ditinggal sendirian di Madura, di Sumenep. Jadi keluarga saya semua pindah hijrah. Oh, udah duluan. Sudah hijrah ke Jakarta duluan. Oke. Jadi saya ditinggal sendiri dan saya dititip ke om saya di Madura gitu. Dan alhamdulillah saya juga masih ada kakak kandung di Madura, sehingga saya pindah-pindah, kadang di rumah om, kadang di rumah kakak saya gitu. Itu pindah-pindah gitu aja. Tapi alhamdulillah ya tetap ya karena saya sudah dari SMP sudah mandiri gitu ya. Alhamdulillah ya SMA ya seperti biasa aja. Iya, even nomaden lah nggak apa-apa. Iya. Jangan-jangan stay di sekolah pernah ya? Nggak pernah lah. Karena ya sekolah zaman dulu dengan zaman sekarang tuh beda ya. Kalau zaman sekarang kan ada AC, dan segala macam, fasilitasnya enak. Oke. Lalu setelah lulus nyusul lah? Ya nyusul. Nyusul di Jakarta? Alhamdulillah ke Jakarta langsung. Ya, tapi ketika ke Jakarta saya nggak langsung tinggal di rumah kakak saya ya. Saya langsung karena jiwa mandiri itu masih ada gitu. Saya kos waktu itu. Saya kos di Sumur Batu, daerah Sumur Batu, Kemayoran. Jadi saya kos di situ sendirian, berusaha, tapi bolak-balik lah ke rumah kakak saya gitu. Kuliah atau langsung kerja tuh waktu itu? Saat itu sama sekali belum ada nggak kepikiran kuliah, nggak kepikiran ini. Yang survive dulu. Survive dulu, karena ya bagi saya, bagi orang kampung ibaratnya ngelihat Jakarta tuh wow gitu kan. Tapi yang ada di pikiran bukan lagi bagaimana saya bisa jadi seseorang, tapi bagaimana saya bisa makan. Ya kan gitu. Yang bagi pendatang ya itu yang dipikirkan. Makan tuh hari esok kayaknya masih mikir gitu ya. Alhamdulillah masih mikir kayak gitu. Apa yang Pak Arif lakukan tuh waktu itu tuh? Awal-awal itu ngekos terus mulai gelar dagangan kah atau kerja sama orang waktu itu? Saya
ya zaman dulu kan zaman koran ya. Loper. Enggak. Oh, enggak. Jadi Oh, betul. saya teman kos itu ada langganan koran, gitu. Langganan koran apa-apa. Nah saya ini apa namanya cari lokernya gitu kan biasa itu dulu ada yang kecil-kecil gitu Oh, iya, kita iya. liatin gitu ya berusaha untuk ini dan alhamdulillah ya apa ke warnet zaman dulu kan ada Iya, masih iya, ada iya. warnet gitu Iya. kita ngetik-ngetik gitu bikin CV bikin Aha. lamaran kita Oke. kirim kayak gitu aja ya Oh. sama kayak ya berusaha lah Oh, bagaimana ya. tapi Jadi apa yang dilakuin dah? apa aja dilakuin bahkan untuk sehari-hari saya ngelihat pernah ada kejadian jadi di kosan itu air mati gitu nggak ada Oh. air jadi nggak ada air waduh gimana nih Ah. akhirnya datang tuh tukang air saya mikir wah ini bisa jadi ladang uang buat saya gitu kan Apa peluangnya tuh? akhirnya peluangnya saya jadikan ayo ketika saya melihat kosan saya mati air saya cari ke kos-kosan lain mau butuh air nggak saya cari nih ke yang tukang dorong itu saya minta gimana caranya ini hubungin kamu gimana caranya gitu nanti kalau ada yang pesan gimana ini oh iya pak ini ada zaman dulu kan belum ada nomor HP ya Iya, iya. ya kita masih ini di situ pak saya tinggal di ini oke siap saya datengin tuh jadi muter otak lah gitu Itu udah cross selling duluan itu ya? iya Wah peluang nih, berarti bukan hanya saya yang nggak ada air gitu kan? iya jadi ketika kita melihat wah ini pasti tetangga mati nih saya pikirkan tuh wah saya datengin tuh satu-satu butuh air nggak iya pak ini oh ya udah iya mas saya mau butuh air saya Nih, Iya. saya baru paham nih ya dari sejak dulu ternyata ketempa nih ya teman-teman sobat ajaib di jalan keajaiban bahwa persoalan itu bukan Jalan untuk kita lantas mundur, Ya, tapi jalan kita maju dengan melihat oh ada persoalan berarti ada peluang. yes, Dari situ teruji seorang Arif Barik ya, dengan tantangan kekinian. Oke, kita coba nopak nih, Iya. Arif ke fase menjelang menikahi istri Iya. cinta saat ini gitu ya. Saat itu udah settle dong, ya, alhamdulillah. bisnis akhirnya udah mulai gitu gimana? Iya, kalau saya menikah dengan istri itu zaman saya masih benar-benar merintis ya, baru mulai saya untuk memulai usaha ya, usaha baru. Iya. Dulu saya sebelumnya itu pernah kerja, jadi sebelum saya akhirnya ketika saya cari-cari lowongan, saya itu dapat lowongan jadi sales. Oke. Nah sales mulai dari sales panci, sales kompor itu saya jalanin. Dan alhamdulillah ketika saya jadi sales salah satu sales kompor kalau nggak salah itu. Jadi dia sifatnya kalau dapat order hari ini besok bisa makan. Maka kalau saya nggak dapat order hari ini saya besok nggak makan. Wah itu betul-betul perjuangan. Akhirnya waktu itu saya ingat hari Jumat. Jadi saya hari Jumat saya datang ke ngetop-ngetop mau door to door lah, ngetop sebuah perumahan gitu, perumahan ke perumahan itu. Akhirnya ada satu rumah setelah sholat Jumat nih, mungkin doa saya ya juga dikabulkan gitu. Ada satu rumah saya datengin, suaminya itu sedang mengalami musibah, dia kakinya baru jatuh dari motor atau apa gitu, diperban gitu. Wah saya memberikan empati saya kepada dia gitu. Wah kenapa nggak pakai ini? Oh iya bisa ya, iya saya bilang cerita begitu. Istrinya melihat wah ini rupanya ini orang baik mungkin gitu ya pikir. Akhirnya mas nggak capek jadi sales katanya. Langsung begitu, iya kalau mau sales yang lebih bonafit saya tawarkan ini katanya. Dia kasih kartu nama, rupanya dia adalah sales dari Electrolux. Lebih keren lah daripada sama-sama sales gitu ya. Jadi tapi memang saya di tempat bertahun-tahun dia memang sales gitu. Udah salesmanship dari door to door, dari canvassing segala macam itu betul-betul. Dan akhirnya
ketemu konsumen ini saya ngerasa wah, atau masnya udah bosen nih katanya dengan panas-panas, saya kasih ini katanya. Dia kasih satu kartu nama, itu namanya kalau nggak salah Sri Mulyani, tapi ini sekretaris hotel katanya, sekretaris direksi hotel. Silakan ini. Dan akhirnya saya sejak itu datangin si Ibu Sri Mulyani ini untuk kerja di hotel, dan alhamdulillah 9 tahun saya di hotel ya. Kerja di hotel 9 tahun. Nah, pada saat saya kerja 9 tahun di hotel, udah ngalamin tuh mulai wah, kayaknya ngelihat orang bikin event di ballroom itu keren nih. Wah, keren nih. Wah, saya peluang nih dari situ. Karena saya suka bantu gitu. Walaupun saya di front office. Saya itu hospitality kan lebih. Iya, saya di front office. Banket kan urusannya berbeda ya. Di ballroom saya kadang-kadang ketika pulang kerja gitu, saya ngeliat teman, saya bantuin nyusun kursi apa segala macam kayak gitu. Saya lihat, wah peluangnya enak nih ngeliat gitu ya. Akhirnya ya saya mulai tahun 2000 lah ya, tahun 99 saya mulai ngelirik dunia event organizer. Dan pengalaman pertama saya ya saya dengan seorang ini ya, Mas J ya, Mas J Subiakto, yang memang dia seorang koreografi yang hebat ya. Saya belajar sama beliau. Gitu. Salah satu guru ya dia dunia event organizer. Dia koreografi sih sebenarnya, bukan hero, tapi lebih ke koreografi. Tapi saya melihat belajar dari koreografi ini, saya jadi tertarik untuk masuk ke dalam dunia event organizer. Oke, good. Dunia IPO itu kan dunia yang stresornya tinggi ya. Kita aja di catering meng-create yang namanya masakan sekian baik aja, stresornya tinggi panas lagi dapur gitu ya. Itu kalau nggak dengan kepala dingin, untuk jadi dari perencanaan sampai hingga akhirnya well organized gitu kan, and then kita selebrasi atas acara kita itu kan, wow, tingkat stresnya tinggi banget. Betul. Kenapa memilih jalur IO? Apa karena nggak ada peluang lagi atau gimana? Enggak, kalau saat itu sudah bukan nggak ada peluang lagi, tapi ini pilihan. Pilihan. Pilihan, karena memang saya suka, dulu itu saya memang suka ngelihat, awal-awal tuh suka ngelihat konser gitu. Bukan konsernya yang saya lihat, tapi bagaimana dia menata panggung, bagaimana dia ini, wah keren ini, saya bilang. Menata acara, saya lihat, wah ini dan awal saya kerja itu saya kerja sama namanya Inet Leimena. Inet Leimena ini salah satu guru IO ya, senior banget ya. Dulu dia yang pegang konsernya Guru Soekarno Putra, konsernya Chrisye, dia yang pegang tuh. Nah, saya mengawali, kalau tahu teman-teman mungkin seru gitu. Saya mengawali itu mulai pegang kabel ini, saya bentangin kabel gitu. Kabelman. Ya, jadi masang gitu. Ya, mulai dari situ. Ya nggak apa-apa saya, tapi yang terpenting saya bisa belajar gitu. Belajar dan punya visi ya. Iya. Ya itu kan akhirnya modal itu untuk melamar istri atau gimana? Nah, dari situ ya, dari saat belajar waktu di Inet Leimena saya nggak kerja sebagai pekerja tetap, saya di hire lah. Kemudian saya di hire, akhirnya saya masuk ke salah satu IO namanya Zahwa Kabisa. Nah, yang punya ini adiknya Reza Artamevia. Nah, jadi saya kerja sama namanya Aksan ya, Mas Aksan, saya kerja di situ. Kemudian ya mulai naik lah. Saat itu saya sebagai asisten istilahnya asisten manajer lah ya. Tapi yang bukan manajernya si Reza, tapi manajer untuk survei dulu lokasi ini. Kemudian saya mau berikan raidersnya sesuai nggak dengan raidersnya, ya kayak gitu dulu. Oke. Ya kayak kalau dunia perkuliahan ya asisten lampu gitu. Ya gitu.
ngecek panggungnya berapa besarnya ininya, nanti saya miking juga dengan musik dan lain-lain, dengan sound systemnya gitu, semua. Nanti memastikan semua siap gitu ya, well prepare. Oke, dan itu semenjak di situ mulai berani ngelamar perempuan. Nah, karena kita ngikut show-nya artis-artis ngikut ini, akhirnya pernah saya beberapa kali terdampar di Padang gitu kan. Oke. Dan saya waktu itu buat event dengan Zahwa Kabisa, tapi walaupun bukan bintang tamunya si Reza ya, saya buat acara di Padang, dan saya saat itu ya baru ketemu dengan istri di situ. Disitulah akhirnya langkah pertemuan dengan istri. Dan saat itu kan Pak Arif sudah di IO ya. Waktu itu masih ngikut orang ya. Iya, Ini masih si Reza itu ya di Zahwa ya. Di Zahwa Kabisa. Di Zahwa, dan akhirnya tentu orang pengen lebih maju ya. Betul. Pengen lebih maju. Nah, akhirnya terbentuklah tuh ya Pak Arif buat perusahaan sendiri. Iya. Lalu sampai sekarang setahu saya ketua di IO Community. Iya. Di Event Organizer Community. Iya. Nah, itu keren banget tuh. Itu gimana prosesnya sampai hingga akhirnya puncak karir dan dipercaya gitu oleh teman-teman IO yang lain di IO Community. Ini teman-teman pengen tahu nih, Pak. Oke. Jadi perjalanan saya di IO itu memang bukan sebentar ya. Saya mau mulaikan tahun 99. Walaupun sebelumnya juga saya pernah di-hire sama Inet tuh. Tahun 97 konsernya Chrisye di Istana Bogor ya. Terus kemudian jadi kru lah. Kemudian tahun 2000 saya mulai memberanikan diri untuk membentuk event organizer sendiri, punya perusahaan sendiri. Walaupun itu dalam tanda kutip ya, ini teman-teman kalau Ini nih. saya tuh memberanikan diri, dan ternyata saya ya modal nekat lah, memberanikan diri punya perusahaan dan segala macam, dan itu cuma konsep. Tidak ada legalitasnya. Pokoknya head konsep, ide ini bagus, dan tidak akan jadi apa-apa kalau nggak saya jalanin. Dengan apa yang Pak Aris punya, mungkin ya no modal bisa jadi. Ya karena legalnya yang banyak diurus gitu. Pokoknya think big but do it now. Dan akhirnya itu kalau mau tahu itu 9 tahun saya jalanin. 9 tahun. Dan itu acara jalan aja gitu. Dan saya dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain semua. Ini paradigma menarik nih Pak Arif, karena sudut pandang yang biasa di otak kita nih, itu harus mikirin dari A sampai Z terstruktur banget gitu kan, sistematis, buat legalnya dulu, ya lalu mikirin modalnya dulu, lalu siapa investornya gitu kan. Ini kan dengan apa yang Pak Arif punya, even itu cuma sedikit tapi you have to do it gitu kan. Itu butuh keberanian mental, tapi itu konsep yang diusung Pak Arif sampai saat ini, sudut pandang itu. Enggak, saya enggak. Jadi gini, saat itu saya memang dipercaya gitu ya. Jadi pada saat saya di Zahwa Kabisa ataupun di Netlemena itu udah banyak network saya. Jadi saya network itu tidak pernah saya lepas. Saya berhubungan terus dengan orang-orang. Saya walaupun zaman itu masih dengan handphone yang Nokia pisang mulai ini, kemudian dengan handphone yang yang besar itu, komunikator ya. Terus berjalan itu awal-awal ya saya mau mulainya aja, mulai aja melaluinya, tapi dengan you get the market. Anda sudah mendapatkan kepercayaan pasar. Itu kunci. Konyol juga ya kalau baru mulai nggak tahu nggak punya pasar. Bahkan saya pernah loh, ini ada satu perusahaan yang memang meng-hire saya. Saat itu perusahaan ini nggak deal gitu dengan IO-nya gitu, dengan bos IO-nya. Saya nggak ketemu gitu angkanya segala macam. Akhirnya
ada salah satu marketingnya perusahaan ini menghubungi saya gitu. Terus, Mas Arif, bisa nggak kalau bikin begini? Bisa lah, saya bilang. Tapi saya nggak mau pakai perusahaannya. Loh, Awal gitu. iya. Oke, saya bilang siap, saya jalan ya. Dari situ saya mulai berani gitu. Oh oke, kalau dia mau hire saya berani, ya udah saya dengan support sistem yang saya punya, ya network yang saya punya, akhirnya saya jalanin gitu. Dan alhamdulillah semua berjalan gitu ya. Walaupun ya bukan bukan karena saya juga tidak di-hire tetap oleh perusahaan itu gitu. Jadi bebas saya pilih gitu. Oke. Nah akhirnya itu berjalan sampai 9 tahun. 9 tahun. Iya, dan Bangun trust itu. membangun trust. Dan akhirnya ya sejak tahun 2007 itu kan mulai isu-isu bahwa perusahaan IO itu harus punya legalitas. Perusahaan IO harus punya legalitas, itu digaungkan. Nah sebenarnya dari tahun 2003 saya sudah membangun dulu zaman teman-teman mungkin sobat keajaiban tahu ya. Dulu ada namanya Yahoo Group. Yahoo. Ya kan? Apa itu? Nilis. Ya, itu yang kalau mau teman-teman tahu dulu saya punya Nilis. Itu yang terbesar tahun 2003 saya sudah mulai. Tahun 2000 tuh udah saya mulai. Nilis saya itu yang terbesar. Event Organizer Indonesia waktu itu namanya, milisnya. Dan itu semua ya zaman dulu kita ngobrolnya pakai email kan. Iya. Itu Sekarang WA group lah ya. ya WA group sekarang. Ya, dulu kan ada Yahoo Messenger kayak gitu. Nah saya sudah mulai. Kanal IO Indonesia itu yang ada di Malaysia Group. Yes, itu terbesar. Saya punya 11.000 zaman dulu. Wih. Sudah 11.000. Itu email entah itu IO beneran, entah apa, pokoknya masuk situ ya. Dan kalau mau tahu ya salah satu artis yang terkenal saat ini gitu. Di saat ini udah terkenal, ini buka-bukaan kan ya boleh lah. Siapa inisial body atau siapa? Inisialnya aneh ya, artis Depok lah gitu ya. Tahu lah ya semua itu. Jadi artis Depok yang terkenal saat ini itu dulu promosinya di situ. Oke. Di milik saya gitu. Wow. Kalau ada nih ini sekarang udah terkenal gitu. Ya Saya kepercayaan diri itu akhirnya terbangun lantaran kepercayaan orang udah mulai terus muncul ya. Ya, jadi saya membangun kanalnya. Jadi membangun kanalnya, dari kanal ini saya melihat ini ngapain saya repot-repot nyari job kan? Di sini orang dicari ini, jadi cari sound system, dicari artis ini. Ada yang promosi lagi. Saya punya sound system, saya gandengin aja, ketemuin aja. Ini cari, ini promosi, ya saya ketemuin gitu. Nah dari sini akhirnya berkembang gitu. Nah tahun 2007 saya mulai saat itu mulai ada ya awal-awal Facebook, awal-awal ini kan. Nah akhirnya saya mulailah berpindah ke Facebook dan saya membentuk namanya Event Organizer Community EOC itu. Dan alhamdulillah ya dulu ada 7 orang memulai yang sampai akhirnya 2009 tinggal saya sendiri. Oh ya? Cuma 2 tahun 7 orang ini 6 orang menghilang karena dianggapnya ini cuma komunitas hahaha sementara mereka tidak melihat ada peluang besar di situ. Akhirnya tahun 2009 saya jalan sendiri tuh. Oke. Nah, itu akhirnya legalnya akhirnya. Nah 2009 saya mulai karena memang saat itu ya Departemen Pariwisata ya sudah mulai mengeluarkan isu-isu yang nggak nyaman untuk kalau ada IO yang nggak ada legal, akhirnya saya buatlah legal. Alhamdulillah sampai sekarang. Dunia IO ini kan akhirnya mendarah daging. Ya. Kalau dari Black Party mungkin isinya event organizer gitu kan. Pertanyaannya kemudian, ya biasa ada darah bersih, ada darah kotor nih Pak. Wow. Akhirnya kan ketemu Magnet Rezeki itu. Iya. Magnet Rezeki kita tahu di sinilah jalan keajaiban itu ada gitu kan. Even saya akhirnya memahami ya, teman-teman sobat ajaib juga memahami bahwa dari yang Pak Arif lakukan sejak SMP, bagaimana terus tetap bergerak, lalu husnudon aja gitu kan, lalu akhirnya mulai mandiri, berpikir tadi
saat menjadi sales gitu kan, bagaimana bisa membuat orang lain itu bahagia, antara personality-nya akhirnya terbangun trust dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada pengamalan ilmu-ilmu yang ada di Magnet Rizky gitu kan. Dan akhirnya lu nggak tahu. Itu lah of course. Sampai akhirnya terbentuk gitu kan, maksudnya terpola nih di Magnet Rizky. Di sisi lain, Pak Arif adalah seorang ketua DIO community. Nah ini gimana ceritanya nih bisa akhirnya kok bukan pindah ya, saya nggak tahu nih ya, membuat IO industri yang Pak Arif sukai gitu kan, bisa sejalan linear dengan jalan keajaiban di Magnet Rizky. Sekarang jadi ketua Yayasan Magnet Rizky lagi. Waduh. Wah, mengepalai seluruh certified trainer Magnet Rizky se-Indonesia. Masya Allah. Untuk jawab ini saya mesti minum. Silakan. Kalau butuh kopi, Mas Bakri butuh kopi nih. Jadi perjalanan di IO itu memang nggak mudah. Jadi zaman dulu ya, sebelum memang sikat sana sikat sini itu udah biasa. Jadi saling ambil konsep apa segala macam itu biasa. Banting harga itu udah biasa gitu. Jadi yang satu jualan sound, di sini sama-sama jualan sound, sama-sama nawarin, tapi ketika ini kok ini yang diterima, ternyata harganya dibanting. Ini membuat yang saya mikir, ini harus saya buat aturannya yang baik. Ini harus saya tentukan gitu yang baik. Maka sebenarnya kalau bicara apalagi ini bicara showbiz ya, bicara showbiz itu ya banyak faktor yang memang membuat darah kita mendidih ya. Ya contoh kita mau ketemu klien gitu, nggak bisa kita ketemu ketemu baik-baik gitu ya. Pak, saya mau ini ada event nggak begitu gitu. Jadi kita harus entertain dia, ajak makan dia, ajak apa segala macam. Kadang-kadang ajak karaoke ya kan. Jadi baru itu keluar proyeknya kayak gitu-gitulah ya. Itu udah seperti itu memang gitu. Ketemu dari kafe ke kafe, kita ngobrol, ngomongin bisnis, ketemu akhirnya deal bisnis tertentu kayak gitu. Nah itu yang membuat perjalanan ini membuat sampai ya memang mungkin saya sobat keajaiban mungkin yang ikut training saya ada sebagian yang sudah tahu gitu bahwa hijrahnya saya ke Magnet Rizky ini kan karena seseorang gitu. Nah ini yang akhirnya seseorang ini yang mendampingi saya terus, mungkin dia sudah bosan dengan melihat kehidupan di IO gitu yang luar biasa gitu. Ya. Nah, istri dari ini keluarga yang cukup agamis sih. Iya, alhamdulillah memang dia yang tapi hebat sih Pak, kuat berapa tahun tuh kuat terus. Ya itu luar biasanya ya. Bahkan pernah gitu kita ketemu di salah satu kafe gitu kan, dengan salah satu artis gitu kan. Artis itu ulang tahun ya kan, di kafe gitu. Artis yang ngerokok gitu kan. Itu istri saya lagi, saya bawa istri saya lagi hamil itu. Terus iya biasa ya kan pakai baju yang ganti lah. Kekurangan kain lah gitu. Zaman dulu ya biasa aja, dan itu ketemu ini. Tapi itu luar biasa. Istri saya baru duduk sebentar, dia langsung minta pulang. Pulang, aku pulang aja. Aku naik taksi katanya. Wah, nggak gitu dong ceritanya. Masa saya mau ini? Akhirnya ya luar biasa. Di rumah itu kalau bicara keuangan, sangat luar biasa. Keuangan kami berlebih ya. Kalau di IO ya. Jaya sekali lah. Luar biasa gitu. Bisikan sedikit Pak. Project terbesar bisa sampai berapa digit? Saya pernah handle event sampai 16M. Wow, Masya Allah. 16 miliar Pak. Iya, Insya Allah. Itu in one event 16 miliar. Iya, di rangkaian proyeknya aja. Wow. Ini bagi kita nih orang bisnis butuh takes time untuk mencapai omset angka sekian miliar gitu kan. Mungkin 1 tahun gitu kan. Ini kan dalam satu momen dapat itu
Ya, tapi kan itu nilai project, jadi bukan keuntungan saya nilai project. Oke. Jadi nilai project itu ya bisa keluar untuk project-projectnya gitu. Oh iya. Kalau di dunia event organizer itu termasuk yang masih ya standar lah ya, lumayan gitu. Tapi Senilai itu masih dikatakan kecil ya? ada yang masih lebih. Saya juga pernah dapat ini walaupun proyeknya sayanya nggak dapat, nggak menang lah ya, karena itu di pitch ya, di pitching gitu. Saya dapat 86 miliar. 86 miliar. Wow. Ya, tapi saya nggak dapat di situ. Oke, mudah-mudahan nanti dari MR TV Jalan Keajaiban adalah proyek-proyek senilai segitu ya. Insya Allah. Aminnya jelas banget ya timnya. Oke, nggak apa-apa. Itu nilai eventnya loh, bukan di Karena nggak bisa move on dari nilai you. Iya. Cuma pilihannya antara komitmen di Jalan Keajaiban Iya betul. atau ya masih di jalan. Oh, Simo terus ya. Dapat kan ketika saya awal-awal tadi saya sebelum ini ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman. Gimana? Jadi sebelum pada saat awal-awal mengenal ilmu magnet rezeki ini, itu seru gitu. Serunya apa? Bahkan itu mulai makin banyak gitu proyek yang datang. Tapi luar biasanya, dan saya pernah menolak beberapa event yang nilainya fantastis. Nilainya fantastis, luar biasa. Alasannya sekarang. Alasannya kenapa tuh bisa ditolak? Yaitu ada sesuatu. banyak ya kembali banyak maksiatnya. Nah, di situ yang saya mulai, wah ini saya tolak. Bahkan itu dari ini loh ya, dari salah satu perusahaan rokok. Wah itu masya Allah, itu nilainya fantastis. Butuh nyali juga, keberanian juga, bukan hanya sekedar ya suka nggak suka kan. Iya, dislike gitu kan. Keren. Keberanian akhirnya membuka jalan keajaiban itu. Akhirnya masuk lagi materi. Ceritain Pak Arif, gimana akhirnya Pak Arif kok bisa nyemplung di magnet rezeki ini dari dunia IO yang begitu gemerlap gitu. Iya, oke. Dalam perjalanan saya di IO itu kan event itu nggak hanya yang di dunia entertain, tapi ada dunia yang berbeda. Saya masuk ke dunia motivasi. Nah, saat saya masuk ke dunia motivasi itu otak saya mulai di Pendayaan diri lah. Iya, di sini ada yang mungkin ya kalau sebelahnya hitam, sebelahnya putih gitu ya. Ketika handle event entertain, saya mulai masuk hitam, ke sini mulai putih, dikasih pencerahan ya. Saya mulai kenal dengan motivator-motivator hebat gitu ya, dan alhamdulillah saya Di antaranya siapa ya Pak Budet? saya sempat handle bantu dengan Pak Andri Wongso, dengan Pak James Kui, saya pernah dengan Pak Andrew Ho ya, dari Malaysia, dan pernah juga dengan Pak Adi Gunawan ya, bantu ya, beliau pakar pakar hipnoterapi, dan saya belajar ilmu hipnoterapi dari beliau itu tanpa bayar. Karena memang saya IO-nya, saya di dalam, wah memang belajar hipnoterapi langsung. Nah, dari situ saya ini ya mulai ada goncangan lah di ini. Dan termasuk saya belajar ke Pak Ari Ginanjar. Pak Ari Ginanjar. Ya. Dari situ mulai ada goncangan di dalam diri saya gitu. Dan akhirnya istri pernah ngajak beberapa kali ke magnet rezeki, yang saya tolak terus gitu ya. Dengan kesabarannya dia, kadang kan ada audio di Telegram gitu ya, dia taruh handphonenya, kita lagi makan gitu, dia taruh handphone di tengah-tengah, kencengin, terus kita suruh denger gitu. Apa sih? Saya bilang, apa sih? Saya bilang, dengerin sendiri aja. Saya pergi makan sendiri, pindah ke ruang tamu gitu. Terus dia dengan santainya dia duduk juga di ruang tamu, ya, dia taruh lagi, saya pindah lagi ke kamar, ya kayak gitu terus gitu. Akhirnya
itu hampir setahun ya, kayak gitu. Karena akhirnya istri saya izin mau pergi umroh dengan ibu mertua, dan saat itu beliau pergi umroh dengan dengan pembimbingnya adalah Pak Nasrullah. Oh, founder Magnet Rezeki Ya, langsung. founder Magnet Rezeki. Aja emang sengaja itu. Iya, memang beliau yang pilih gitu. Saya kan nggak tahu dia mau pergi umroh, ya pergi aja. Saya bilang, udah duitnya ada, ya udah pergi aja gitu kan. Saya nggak pikirin udah mau pergi sama siapa. Tapi ketika pulang dari umroh itu makin keras semangatnya untuk mengajak saya hijrah gitu ya. Sampai akhirnya ya luar biasa itu kesabaran istri ya. Pernah nih teman-teman pernah waktu awal tol tol MBZ itu baru dibuat, itu kan panas sekali itu. Jalan mau ke Bandung itu, Jakarta Bandung itu bisa ditempuh 6-7 jam. Luar biasa tuh. Nah, pada saat 6-7 jam itu kan istri saya punya konveksi di Bandung gitu, punya 2 konveksi kaos kaki gitu di situ. Jadi saya harus bolak-balik gitu ke Bandung. Jadi ketika ke Bandung itu anak saya di depan, saya di depan, terus istri saya di belakang. Dengan santainya dia setelin lagi, dia taruh tuh, kan ada lubang kecil itu di pintu itu, ada lubang kecil. Kalau coba handphonenya ya masing-masing, kalau diberdiri kan speakernya di sini nih. Kalau diberdiri ini tuh makin kenceng dia suara, makin kecil. Waduh, saya bilang ini saya nyetel tape, saya setel tape nggak mau ini. Dia mati lupanya udah diprediksi sama dia matiin pakai remote. Waduh, udah akhirnya nggak mau ini, udahlah saya bilang ini, saya dengerin tuh. Ya akhirnya saya pasrah. Selama 5-6 jam perjalanan saya dengerin tuh Ustadz Nasrullah, suaranya menggema, suaranya terus gitu. Akhirnya ada satu momen di mana istri saya itu dalam tanda kutip ngejebak gitu ya. Bilangnya tracknya apa nih? Ya, jadi istri saya kan dari dulu memang suka ikut pameran gitu ya. Dia bazar, jualan kaos kaki, jualan, dia kan juga dulu pernah jualan jilbab apa segala macam. Padam ya. Tiba-tiba dia bilang, aku ada ini katanya, ada event nih hari Ahad besok, ayah ada event nggak? Pas kosong, kita siap lah, suami yang siaga loh. Oh siap, dianterin. Kapan? Pas memang staffnya dia punya 2 staff, 1 staff tuh lagi ya udah saya angkat tuh, saya angkat ke mobil karung-karungnya untuk dagangannya itu. Di mana? Di gedung BPPT. Oh, BPPT. Tahun 2017 kalau nggak salah. Saya diajak. Pas masuk gedung BPPT, wah saya udah, muka saya tuh kesel. Saya bilang, ini nggak enak nih. Saya bilang, kenapa? Kumpul-kumpulnya semua Magnet Rezeki. Waduh, saya bilang. Akhirnya saya udah nggak terpaksa bilang ini, bilangnya pameran. Ini kan memang pameran, di dapet jualan katanya. Akhirnya pada saat itu pintu keterbuka tuh. Itu terbuka karena saya pakai untuk masuk ke itu, dikasih ID ya. Saya lihat, saya lihat, wah ada ini nih, apa kan Pak Nasrul juga mendoakan orangnya. Saya doakan dapat 5 miliar dengan musik tung gitu. Akhirnya apa nih rame-rame, saya masuk kan. Saya dengar, saya masuk, duduk, awalnya berdiri di belakang dengan sombong masih begini. Terus habis itu saya lihat ada kursi kosong di belakang, saya duduk tuh nomor 2 dari belakang, kaki ngangkat begini ya kan, udah handphone begini. Tapi pas saya dengar ya itu mungkin jalan hidayah ya. Saya dengar, wah ini keren karena
saya juga memang kan belajar dari beberapa motivator gitu. Ini keren nih ilmunya nih, ini keren gitu. Tanpa terasa itu hampir selesai. Sampai selesai tuh, sampai akhirnya istri saya tuh seneng gitu kan ngeliat saya. Pas keluar ditanya, gimana tadi ya di dalam? Apaan? Masih gengsi ya kan? Gengsi ya kan? Apaan tuh? Akhirnya saya baru tahu tuh di situ ada Telegram, ada aplikasi namanya Telegram. Akhirnya saya install Telegram. Saya dengerin tuh 1 minggu saya dengerin tuh audio sebuah. Akhirnya saya nyerah 1 minggu, saya ketemu istri saya datengin. Saya tanya, Bun, kapan lagi ada acaranya Ustadz Nasrullah? Istri saya langsung, yes, katanya mikir gitu. Udah, oke, katanya udah langsung daftar, langsung ini saya transfer tuh. Camp ke-10. Ya. Dan anak saya jadi peserta pertama, jadi peserta yang termuda saat itu, usianya baru 11 tahun. Wow. Keren gitu. Dan sejak itulah ya, akhirnya saya kenal ilmu magnet rezeki ya. Dan 2 bulan berikutnya anak saya dapat keajaiban yang tadinya nilainya nggak bagus gitu. Anak saya dapat nilai UN tertinggi. Itu sekolahnya nilai ujian nasionalnya tertinggi di sekolahnya. Masya Allah udah. Akhirnya dari situlah saya jadikan ilmu magnet rezeki, jatuh cinta lah gitu dengan ilmu magnet rezeki. Dari force karena paksa akhirnya adiktif sekarang. Yes. Adiktif tuh udah kayak orang apa sih, nyandu kan? Iya benar. Jurus-jurus yang di dalamnya gitu. Ya, itu sampai saya jadikan metode konsep hidup gitu. Awal-awal tuh, ini bagus ini bagus ini. Nah, Pak Arif kan yang lihat dari banyak program pemberdayaan diri. Iya. Gitu sebagai IO, artinya kan yang namanya IO itu kan lihat ini potensi. Ilmunya bagus, mau trainernya bagus dan sebagainya. Apa yang membuat berbeda akhirnya Pak Arif tuh pengen nyemplung totalitas di magnet rezeki? Nah, saat itu ketika saya kembali ya ngambil inisiatif untuk jadi trainernya. Waktu itu ada TFT, istri saya nangan, ini ayah ada TFT nih, kan ayah juga pernah jadi ini. Saya kan memang sudah jadi trainer gitu. Saat itu yaudah hanya ikut aja. Dan saat itu saya masih ingat Ustadz EN ya, Bang EN, Udah jadi kiai sih lah. iya jadi kiai. Terus ada Ustadz Aiman dulu ya? Ustadz EN baru sama bareng saya TFT 2. Nah saat itu saya memberanikan diri untuk ngomong ke Ustadz. Nah saya bilang, Ustadz kita bikin di 100 kota serentak. Saya bilang, saya berani, saya jadi IO-nya karena loh Pak Mas Arif kan cuma IO satu tempat, saya punya network. Saya bilang gitu. Dan itu ternyata terjadi setelah ada SHMR. Masya Allah, itu saya mikir dulu nyeplos aja ternyata jadian loh. Karena udah di jalan keajaiban tuh hati-hati nih. Iya, Masya Allah itu terjadi. Iya. Masya Allah. So Pak Arif, kalau bicara tentang event organizer, mungkin karena resikonya tinggi, sejalan juga dengan nilai project-nya. Kami lihat tuh mungkin jadi hal yang biasa, ya kan? Jadi hal yang ya mungkin akhirnya persaingan tak luar biasa. Kasih kita dong tips bagi teman-teman yang mau terjun dalam dunia event organizer, ya, agar punya sukses, punya jalan suksesnya sih. Oke. Yang pertama ya, itu harus jadi passion. Kita punya jiwa untuk mengorganizing. Nah itu yang memang nggak banyak orang yang bisa ya, nggak banyak orang yang punya itu. Nah kalau yang kedua, kita punya ideal konsep. Jadi konsep yang berbeda dari teman-teman yang lain gitu. Konsep yang kita berani membuat sesuatu yang wow gitu. Value-nya kelebihan tersendiri maksudnya. Ya. Nah, dia organize, lalu passionnya memang dia suka mengorganize sesuatu gitu kan. Yang kedua dia harus punya konsep tadi. Konsep. Ya. Makanya Pak Arif brandingnya apa? Konseptor. Iya, the success conceptor. Success conceptor, keren. Dan yang ketiga,
itu networking. Network. Ya, network ya. Jadi network itu jangan disepelekan juga. Itu sangat penting karena memang network inilah yang akhirnya membuka saya dari awal itu saya tadi yang saya cerita di Yahoo Groups, kemudian ke Yahoo Mails, kemudian ke Facebook, kemudian sekarang ini dengan WhatsApp Group dan lain-lain. Jadi positioningnya Pak Arif sebagai IO ataupun siapapun yang mau menjadi event organizer itu udah nggak bisa di konteks network ya. Iya. Itu udah nggak bisa soal like dislike ya. Nggak bisa. Harus jadi orang yang a good news ya. Ya. Kehadiran kita tuh harus jadi good news gitu. Ya betul. Jadi kita nggak bisa punya punya persoalan ya, punya enemy jadi enemy dengan orang lain. Karena begitu ini akan tersebar dan itu nama kita jadi tidak baik gitu. Maka jadi IO ya harusnya baik gitu. Good attitude dan segala macam itu harus. Kenapa? Persahabatan di IO itu luar biasa ya. Luar biasa, makanya di IO itu tidak ada kita panggilan panggilan bapak, ibu gitu. Gitu ya. Iya, nggak ada. Jadi kita panggil om, tante, ma, kadang-kadang kalau ada yang lebih senior itu kita panggil ma gitu karena walaupun nggak senior tapi dia lebih ngayom, biasanya dipanggil ma kayak gitu, om, tante kayak gitu. Alright, Om Arif. Om Arif, nggak biasa Pak ya. Oke. Kalau itu Pak Arif secara nggak langsung udah ngamalin satu magnet rezeki jurus namanya terumbu karang. Iya betul. Karena dunia IO udah nggak bisa walaupun dikenal dengan ini tadi ada sikut Ada aja gitu ya. Ya, saya tidak bicara bahwa di dunia event organizer ini tidak baik semua, tidak. Tapi ada juga event-event yang baik, ada event-event yang ini kebetulan pengalaman saya itu lebih banyak ke yang tidak baik. Jadi itu menjadi satu proses perjalanan saya lah. Oke. Ya menjahit potensi-potensi terbaik kalau dalam satu tim ya. Itu sangat berpengaruh dong kepada acara yang sedang kita buat. Iya betul. Sangat Sangat pengaruh karena gini, satu tim misalkan ada yang tidak baik gitu. Contoh kecil gitu ya. Kita punya 10 tim lah atau 20 tim gitu. Terus semua kita seragamin. Ternyata ada satu orang atau dua orang yang nggak dapat seragam gitu, kaos gitu. Semua sama gitu. Nah yang ini jadi nggak enak kan, nggak nyaman gitu dia. Akhirnya kalau bagi saya mendingan semua nggak usah pakai seragam. Kalau saya ya karena pribadi secara teamwork ini nggak nyaman, ada orang yang merasa nggak nyaman gitu. Wow. Ya emang industri ini sangat menyaratkan yang namanya teamwork, super team ya. Betul. Wow. Keren banget. Jadi bagi teman-teman sobat ajaib yang betul-betul ingin membuat sebuah event organizer gitu ya, mulailah dari bangun teamwork yang bagus. Betul ya, membangun network dulu ya, kemudian membangun tim yang solid ya buat kita itu perjalanan lah ya. Jadi ibarat penerbang ya, pilot atau pramugari itu kan ada jam terbang. Itu penting gitu, jam terbang itu nggak bisa nggak bisa kita kamuflase lah ya kayak gitu. Jam terbang itu betul-betul menempa orang gitu. Betul, setuju itu. Wow. Ya makanya kita bersyukur ya Pak Arif sudah bergabung, bukan hanya bergabung tapi totalitas banget. Ya akhirnya memimpin para trainers magnet rezeki yang jumlahnya sekarang about to 500, 500-an gitu, Masya Allah. Sampai ke Malaysia, bahkan kawan-kawan di Singapura juga, Brunei udah pada pengen banget jadi trainers magnet rezeki. Wow. Dan perhelatan, saya ingat banget perhelatan internasional mega training waktu itu magnet rezeki yang keempat ya. Itu Pak Arif juga lagi baru banget ya kan. Kredibilitasnya waktu itu saya teruji banget tuh kan sebagai seorang IO. Ada yang menarik saat itu karena hampir kita nggak pernah melakukan sebuah event yang ada konsernya, lalu menghadirkan ribuan orang, 3.000 waktu itu ya, bahkan hadir dari berbagai negeri ya tetangga.
Dan itu alhamdulillah sukses. Ya. Alhamdulillah sukses. Nah, kita akan membuat lagi. Iya, insya Allah ya. Jadi nanti kita akan buat November tanggal 19. Yap. Kita akan buat International Mega Training lagi. Dan ini sekaligus milad Magnet Rezeki yang ke-8. Yes, anniversary. Ya, jadi makanya untuk sobat keajaiban ya, dimanapun ya mau hadir silahkan ya. Apalagi ini kita juga bisa menikmati konser, konser amal ya, bersama Magnet Rezeki dan Wali. Oh, Wali Band. Iya, Wali Band. Jadi kalau melihat harga tiketnya sih so-so lah, itu sangat murah. Kalau menurut saya sih sangat murah ya. Bisa belajar ilmunya, bisa bermain ya, bisa bermain Vinso, dan kemudian kita bisa get fun ya, happy gitu. Nanti kita itu dengan konser dengan Wali itu seru ya. Iya. Dengan harga segitu sih menurut saya. Iya. Itu harga yang di luar Betul banget. ini. Bukan hanya worth it sih, karena emang udah must attend. Karena kehadiran kita itu ya bagian daripada bentuk rasa syukur kita. Betul. Dengan keajaiban-keajaiban yang dapat mobil khusus di teman-teman Magnet Rezeki. Betul. Dan tentu saja bagi sobat ajaib yang nonton ini belum pernah ngikut Magnet Rezeki, ini tentu akan bisa jadi titik balik ya. Betul. Seperti halnya dulu Pak Arif dipaksa Betul. sama istrinya. Iya. Ini energinya Anda akan rasakan luar biasa. Betul. Kalau saya tuh sering mengatakan ini ibarat kalau kita ikut acara-acara kayak SHMR itu, kita itu kayak dicas dengan listrik yang 2 ampere, 3 ampere. Voltasenya sih, Pak. Itu luar biasa sudah gitu ya kan. Karena ada beberapa titik ya. Betul. Kan kalau misalkan ikut camp offline ya, itu kayak dicas pakai aki, langsung bus gitu kan. Nah, tapi kalau ini dengan 3.000 orang kita kumpul, kalau saya mengibaratkan kita dicas pakai genset. Dahsyat. Itu gitu, langsung luar biasa. Apalagi ini 4 tahun sekali saja. Iya betul, 4 tahun sekali, dan itu tidak boleh dilewatkan karena kapan lagi kita merasakan energi Garpu Tala bersama 3.000 orang. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ngomong-ngomong ini Pak Arif, bentuk rasa syukur kita. Ya kalau kita bersyukur itu kan artinya seperti kita punya lahan yang subur gitu. Iya. Kalau lahan kita subur mau ditanamin impian-impian apa aja gitu ya, itu tentu akan tumbuh. Iya. Kan gitu ya. Nah, siapa tahu bagian daripada apa yang membatasi rezeki dahsyat tidak kunjung turun kepada kita, jadi berisai rezeki itu, Betul. itu adalah kurangnya syukur kita. Iya. Kenapa nggak dijadikan momen 8 tahun Magnet Rezeki ini, Anda sebagai keluarga besar Magnet Rezeki hadir sebagai bentuk rasa syukur, Betul. sehingga tumbuh itu kebahagiaan yang ada. Setuju. Ya, dan Masya Allah bersama dengan Ustaz Nasrullah, Pak Nasrullah, dan para pejuang-pejuang keajaiban dari seluruh negeri, bahkan dari luar negeri. Setuju. Itu yang paling mahal momennya Pak Arif. Betul. Dan ada temanya apa? 8 tahun Magnet Rezeki itu Connecting Dream and Miracle. Connecting Dream and Miracle. Yes. Jadi ada satu hal yang sangat luar biasa nanti di acara. Selain memang kita ini juga akan ada bentuk kasih sayang kita dengan saudara-saudara kita yang sedang mengalami genocide ya, yang di Palestina. Maka kita mengadakan konser amal. Yang tadinya itu kita awalnya tidak, ya karena ini kita sudah deal di awal ya. Kita konser biasa awalnya, tapi begitu melihat situasi dan kondisi seperti ini, kita harus lakukan sesuatu lah untuk saudara-saudara kita ini. So you can do something. Anda bisa datang, teman-teman semua, sobat ajaib dari IMT International Mega Training itu, karena kita juga ikut turut menyaksikan bagaimana menggetarkan hati kita dengan kesyukuran atas apa yang kita dapat hari ini. Sekaligus kita berempati dengan saudara-saudara kita di Palestina. Betul. Jadi tribut to Palestina, ya, Palestina. Mudah-mudahan nanti kita di sana juga bersiap dengan memakai syal Palestina.
Ya kalaupun nggak bawa nanti mungkin disiapkan lah ya. Oh, spesial yang dari Azeb Vermakel. Ya, Azeb, boy. Wow. Oke, so kehadiran teman-teman sangat kita nantikan. Insya Allah kita hand in hand ya Pak Arif ya. Ya. Kita saling berjabat tangan ya, to make a wonderful world. Kita membuat dunia lebih indah, lebih damai, lebih ya bersyukur, penuh dengan rasa syukur. Masya Allah. So teman-teman semua, bagi yang belum daftar, bagi yang belum mendaftarkan orang, daftarkan orang. Yes. Siapa tahu seperti halnya Bu Mice memaksa Pak Arif ya, lahirnya ide dari Anda, wasilah Anda, itu Masya Allah, kebaikan pahalanya bagikan dunia beserta isi. Ya, sebenarnya simpel sih. Kita mulai dari keluarga kita aja. Jadi simpel aja, nggak usah banyak ini. Kita mulai dari keluarga kita. Ajak yang suami, ajak istrinya, yang istrinya ajak suaminya. Kalau anaknya sudah bisa diajak, ajak juga. Karena saya juga mau mulai dengan begitu. Saya berani, bahkan dulu tiket harga saya yang harus bayar adalah 3,7 loh per orang. Dan hasilnya wow, luar biasa. Wow. Gitu. Oke, last but not least, kalau boleh tahu nih Pak Arif, keajaiban apa ya saling magnet rezeki yang udah dapat? Wah, Masya Allah, banyak sekali ya, banyak sekali. Saya pernah yang pribadi ya. Alhamdulillah saya pernah dapat proyek duduk diam, dapat proyek. Pernah juga buat bisnis ini ya, cold storage ya, di Padang dengan keluarga, dan itu alhamdulillah Allah hadirkan. Saat itu Bulog mau bantu 2,5 miliar. Wow. Support daging saya. Kemudian banyak alhamdulillah lah. Berkah Ibu magnet rezeki. Betul. Selain itu umroh ya, istri saya. Kalau istri saya alhamdulillah tuh, dia bisa umroh, bisa ke Turki, bisa ke Jepang, bisa ke Hong Kong, bisa ke Taiwan, keliling. Nice, kayaknya istrinya baru spesial kita hadirin deh. Waduh. bisa lebih kebongkar ini. Oke, dan alhamdulillah yang terakhir ya sama-sama mungkin ini ya, alhamdulillah saya kemarin bisa pergi umroh sekeluarga ya, di akhir Ramadan. Dan bisa Idul Fitri ya, Lebaran itu yang priceless di Mekah ya, alhamdulillah. Itu priceless banget itu. Sekeluarga bagaikan haji sekeluarga kan. Betul. Pahalanya dan Idul Fitri bareng-bareng di tanah suci. Betul. Priceless banget teman-teman. Wah. Kita doakan keluarga Pak Arif makin sakinah, amin, warahmah, seluruhnya keluarganya masuk dalam jalan keajaiban. Amin ya alhamdulillah. Pak Arif, paling akhir nih ya, bicara tentang purpose of your life gitu kan, tentang tujuan seorang Arif Bar ya, sehingga sekarang sudah menjadi ketua di Yayasan Magnet Rezeki ya, lalu berhimpun bareng-bareng dalam jalan keajaiban ini gitu kan. Apa Pak Arif tujuan akhir dari episode kehidupan Pak Arif? Ya, seperti yang sering saya tulis ya, sering saya suarakan juga, saya itu buat namanya formula PAA. Ya, P adalah percayai, ya, percayai saja ilmunya ini luar biasa gitu. Kemudian A, amalkan, yang praktekkan saja ilmunya, amalkan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, alirkan. Maka pada saat alirkan, hadirkan jiwa kita. Ya, saya di akhir tujuan saya adalah kalau saya bisa dapat keajaiban, keluarga saya bisa dapat keajaiban, tentunya orang lain juga bisa dapat keajaiban. Tentunya keluarga lain di Indonesia ini bisa mendapatkan keajaiban. Maka tujuan akhirnya yaitu bisa bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik kalian yang manfaat bagi orang lain. PAA, formula ini mudah-mudahan kita tanam baik-baik ya, dan mudah-mudahan ini menemani kita dalam jalan keajaiban kita. So terima kasih Pak Arif, luar biasa. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.
Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.